Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dinovianda. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya terkait mata kuliah praktek akuntansi dan bisnis kontemporer. Ya, saya mengambil topik yaitu transformasi digital dengan judul transformasi digital sistem pelaporan SPT tahunan. Yang sebelumnya online menjadi, sorry, yang sebelumnya manual menjadi online. Latar belakang kenapa saya mengambil topik ini adalah, jadi karena saya juga salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak, jadi saya sedikit banyak mengerti terkait perkembangan hmm, pelaporan. Jadi sebelumnya manual, lalu berubah beralih menjadi online. Nah, latar belakangnya adalah karena perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi administrasi perpajakan. Jadi semakin ke sini teknologi semakin maju, mau nggak mau Direktorat Jenderal Pajak juga harus menyesuaikan sistemnya biar sesuai dengan perkembangan zaman. Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Karena orientasi Direktorat Jenderal Pajak adalah pelayanan kantor pelayanan pajak, maka kami akan mengedepankan kemudahan layanan untuk wajib pajak. Nah, yang ketiga ada administrasi perpajakan yang semakin kompleks dan semakin banyak wajib pajak. Jadi tidak kita pungkiri bahwa memang administrasi perpajakan untuk saat ini semakin kompleks, macam-macam, banyak masalahnya, lalu juga wajib pajak juga semakin banyak. Oleh karena itu, perlukan terobosan-terobosan untuk mempermudah wajib pajak dan juga apalagi dalam segi pelaporan SPT tahunan yang menjadi dasar untuk data perpajakan. Nah, rumusan masalah yang kita ada di sini adalah bagaimana transformasi digital pelaporan SPT tahunan. Lalu bagaimana transformasi digital pelaporan SPT tahunan dilihat dari teori bisnis kontemporer. Lalu apa manfaat dan tantangan yang dihadapi dan langkah mengatasi kendala dalam transformasi ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui transformasi digital pada pelaporan SPT tahunan di DJP dalam konteks praktek akuntansi dan bisnis kontemporer. Lalu mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari transformasi digital ini, lalu menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menerapkan transformasi digital, lalu mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi kendala dalam transformasi digital. Nah, pengertian transformasi digital sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian transformasi adalah suatu perubahan, berubah bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sedangkan kata digital sendiri artinya adalah hubungan dengan angka-angka untuk sistem perbuatan tertentu. Apabila kedua kata tersebut dipadukan, maka akan menjadi sebuah fase baru, yaitu transformasi digital. Pengertiannya sendiri adalah suatu proses pemanfaatan teknologi digital untuk membawa perubahan secara signifikan di berbagai aspek kehidupan sehingga kebutuhan dapat segera terpenuhi dengan lebih cepat, mudah, juga praktis. Nah, transformasi digital ini bisa diterapkan dimanapun dalam aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah di pelaporan SPT tahunan. Kita ambil topik kali ini. Nah, gambaran pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah transformasi digital. Jadi awalnya itu manual, ya, eh, itu sangat panjang, mulai dari awalnya pengalihan formulir SPT tahunan ke kantor pajak, lalu pengisian formulir secara manual, dan juga dengan perhitungan pajak mandiri. Nah, itu semua berpotensi ada kesalahan-kesalahan dalam pengisian, lalu waktunya juga panjang, membutuhkan apa namanya eh, waktu tersendiri, tempat tersendiri, lalu menampilkan dokumen pendukung. Nah, itu semuanya serba manual, butuh kertas-kertas yang cukup banyak. Penyerahan formulir juga masih harus ke kantor pajak menemui tugas pajak, diverifikasi langsung di sana. Antrean, apalagi kantor pajak kalau hari-hari terakhir pasti ramai. Jadi seperti ada acara besar gitu di kantor pajak. Nah,
Setelah transformasi dilakukan, mulai diperkenalkan namanya DJP online, sistem pelaporan melalui DJP online. Dengan cara login di portal DJP online bisa dilakukan di rumah, lalu memilih SPT yang akan dilaporkan dalam sistem tersebut, mengisi data-data secara elektronik, jadi nggak perlu kertas-kertas lagi, tulis tangan lagi nggak perlu. Panduan juga ada di sana, melampirkan dokumen pendukung dalam format digital. Semuanya serba digital, lebih memudahkan untuk wajib pajak untuk melakukan pelaporan. Lalu mengirimkan SPT dan menerima bukti elektronik juga melalui eh, email. Keuntungan yang diperoleh dengan laporan online adalah yang jelas ada efisiensi waktu dan biaya. Wajib pajak tidak perlu menyisihkan waktu yang khusus untuk datang kantor pajak untuk hanya melaporkan SPT tahunan. Jadi bisa dilakukan di manapun. Kemudian akses, wajib pajak bisa mengakses di seluruh tempat. Yang penting ada internet. Nah, keamanan data juga lebih terjamin dan pengurangan resiko kesalahan. Jadi karena semuanya serba digital, ada otomatisasi, jadi akan mengurangi resiko kesalahan. Nah, sekarang adalah refleksi transformasi digital. Apabila kita lihat dari kacamata teori akuntansi bisnis kontemporer. Jadi, tiga aspek utama yang dibutuhkan untuk adanya transformasi digital adalah manusia, teknologi, dan bisnis. Nah, dalam pelaporan SPT tahunan ini, ketiga aspek utama ini sudah dipenuhi. Yang pertama manusia, peran wajib pajak dalam pengisian sudah jelas, sudah ada pasti peran manusia di sana. Yang kedua teknologi. Nah, sistem e-filing yang mendukung ini juga sudah disediakan dan eh, apa namanya teknologi sudah semakin maju untuk melakukan pelaporan e-filing sudah semuanya tersedia. Bisnis, yang ketiga adalah bisnis, proses pelaporan yang lebih efisien. Jadi sudah ada namanya sistem pelaporan SPT tahunan, tinggal di digitalisasi atau diubah dari manual menjadi ke digitalnya. Apabila kita lihat dari tahapan transformasi, nah, ada tiga tahapan digitisasi, alih dari ini adalah proses pengalihan dari kertas menjadi format digital. Yang kedua digitalisasi, implementasi sistem e-filingnya. Jadi sistem yang sudah ada dialihkan ke e-filing. Yang ketiga transformasi digital. Nah ini integrasi teknologi dalam layanannya. Jadi semua sudah terpenuhi. Dan dalam tantangan implementasinya ada empat yang kita identifikasi. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Jadi tidak semua orang di Indonesia ini terutama mengerti masalah digital ini. Di pelosok-pelosok Indonesia mungkin lebih kurang paham mengenai digital. Jadi perlu adanya edukasi yang lebih lanjut. Nah, keamanan data di beberapa apa namanya platform biasanya kalau keamanan data memang jadi isu yang sangat penting karena apa? Ketika kita menginput data secara online, biasanya eh, ada malware-malware yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan sistem mereka melalui link-link yang menipu, yang pura-pura dia ada link layanan pajak online atau apa. Nah itu di sini adalah keamanan data yang menjadi tantangan implementasi sistem pelaporan dalam online. Kendala teknis. Nah, kendala teknis ini sangat umum ditemui, apalagi kalau akhir-akhir pelaporan, karena semua orang eh, mengakses sistem, jadi seakan-akan semua rebutan untuk masuk. Nah, itu biasanya sistem jadi lemot, lama-lama jadi down. Nah, itu adalah kendala teknis. Kurangnya literasi digital. Nah, literasi digital sini maksudnya adalah cara pelaporannya secara online. Nah, kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana cara pengisian SPT tahunan yang online. Perlu banyak edukasi dari sini.
Bagaimana cara mengatasinya? Yang jelas adalah edukasi dan sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh pegawai atau petugas pajak untuk mengedukasi wajib pajak dengan cara melakukan pelatihan dan bantuan kepada wajib pajak mengenai cara menggunakan sistem e-filing. Peningkatan infrastruktur, karena tadi adanya kesenjangan digital, otomatis pemerintah harus meningkatkan infrastruktur digital termasuk jaringan internet di daerah terpencil. Keamanan sistem, DJP bekerjasama dengan pakar teknologi informasi untuk memastikan sistem e-filing aman dan dari ancaman cyber. Dukungan teknis, DJP menyediakan layanan bantuan melalui call center, email, dan media sosial untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan. Jadi yang selanjutnya adalah dampak positif transformasi digital. Banyak sekali dampak positif yang bisa diidentifikasi. Di antaranya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam sistem yang lebih mudah diakses. Wajib pajak lebih termotivasi untuk melakukan pajaknya secara tepat waktu. Karena sudah tidak ada lagi kendala, nanti aja lama, ini jauh, nah itu tidak ada lagi. Efisiensi operasional, jadi wajib pajak lebih efisien eh, karena kebanyakan sudah otomatis, tidak lagi manual. Lalu ada peningkatan pendapatan negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, potensi penerimaan pajak juga otomatis meningkat. Lalu ada percepatan transformasi digital di sektor lain. Keberhasilan e-filing menjadi inspirasi bagi sektor lain untuk mengadopsi teknologi digital dalam layanan publik. Nah, apa kesimpulannya? Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa perubahan dari sistem pelaporan SPT tahunan manual menuju pelaporan online merupakan langkah maju dalam transformasi digital di Indonesia. Sistem ini menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan akurasi, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data. Dengan upaya yang konsisten dari DJP dan dukungan masyarakat, transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.